Sabtu, 4 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, kedua tokoh membahas berbagai masalah soal bangsa hingga masukan terkait rencana ke depan. Prasetyo menyatakan pertemuan keduanya sebetulnya merupakan silaturahmi biasa. Hanya saja, lokasi pertemuan yang disesuaikan dengan posisi keduanya berada. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya bilang, pertemuan Prabowo Jokowi adalah langkah politik yang dilakukan Jokowi yang dinilai publik sudah tidak ada lagi kekuatan di Kabinet Prabowo Subianto. Yunarto juga menambahkan jika di sini Jokowi menunjukkan masih memiliki kekuatan politik. Tujuannya pasti itu Mbak ya, yang utama ya, masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau dilihat baik-baik saja kan juga akan menyelamatkan image dari hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan notabene itu kan seperti membantah lah asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi sudah habis, kekuatan politik Jokowi sudah habis di kabinet, dan itu akan membuat posisi Mas Gibran menjadi lemah. Dan itu sangat mungkin dilakukan, dan kita tahu Pak Jokowi dalam konteks berpolitik praktis sangat luas, sangat cepat ya mengambil positioning untuk kemudian bisa menetralisir isu-isu seperti ini. Tapi apakah ini baik dalam konteks demokrasi? Menurut saya enggak juga. Saya lebih berharap sebetulnya pertemuan-pertemuan presiden dengan mantan presiden itu levelnya beda, berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan terkait dengan politik praktis. Pertemuan kedua tokoh ini terjadi di tengah isu politik menyoal pemakzulan terhadap Wapres Gibran hingga dukungan 2 periode bagi Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto bertemu 4 mata dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Sabtu lalu. Meski Mensesnek bilang pertemuan keduanya sebagai silaturahmi biasa, namun sejumlah makna tersirat apa sebenarnya yang dibahas keduanya. Karena pertemuan keduanya terjadi setelah berbagai isu muncul, mulai dari pemakzulan terhadap Wapres Gibran hingga dukungan 2 periode Gibran Prabowo. Lantas apa makna pertemuan keduanya? Benarkah ini sebagai langkah Jokowi bermanuver pasca dukungannya untuk 2 periode bagi Prabowo Gibran, atau menyoal langkah politik lain? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada melalui sambungan daring analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Mario. Kita masih menunggu juga Wakil Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barajepe David Pajung. Sepertinya udah join melalui daring Mas Agung, Mas David. Mas David, selamat pagi. Pagi, sorry nih maghrib, jadi nggak keburu. Padahal kita udah menyiapkan tempat spesial buat Mas David di studio, tapi sepertinya ada kemacetan, jadi harus bergabung via daring bersama kita. Selamat pagi Mas Agung dan Mas David, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas David terlebih dahulu. Mas David, sampai saat ini semua yang memberikan pernyataan terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo ini bersifat normatif semua, Mas. Sedikit bocoran dari Barajepe, apa isi pertemuan kemarin, Mas, sebenarnya? Iya, saya mau bilang begini. Pertama, ya, sesungguhnya kan memang pertemuan itu tertutup ya. Yang tahu detailnya persis itu beliau berdua ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tetapi ada beberapa pendekatan yang kami bisa infokan ya. Memang mungkin satu sisi pertama kalau dari tinjauan kacamata sosial ya, ya mungkin normatif juga tanggapan kita bahwa pertama ini silaturahmi 2 tokoh bangsa ya.
dua sahabat ya, dan ini merupakan kunjungan balasan sebenarnya, balasan secara personal ketika bulan Juli yang lalu Pak Prabowo berkunjung ke rumah kediaman Pak Jokowi di Solo, dan ini giliran Pak Jokowi yang berkunjung karena kebetulan ada beberapa agenda-agenda pribadi beliau di Jakarta juga, jadi memprioritaskan untuk mampir dulu ke rumah Pak Prabowo. Nah, kemudian mungkin pesan-pesan politik yang bisa kita sampaikan pagi ini, pertama bahwa pertemuan ini selain silaturahmi dua tokoh bangsa ya, sebagai fenomena peradaban lah, kearifan politik dan kehidupan berbangsa kita. Yang berikutnya, pesan politik yang tersirat dari pertemuan ini adalah bahwa pertama, hubungan kedua tokoh ini baik-baik saja, nggak seperti yang selama ini berkembang di publik bahwa ada sedikit mungkin kekurang harmonisan ya, padahal sebenarnya ini juga mau menjawab bahwa mereka sangat harmonis sebagai dua tokoh bangsa. Berarti ini Kemudian untuk membantah juga, terkait dengan informasi yang beredar selama ini ya, apa yang beredar di media sosial bahwa hubungan kedua katakanlah yang beredar retak nih katanya. ya, Ya. ini kan langsung jawaban ke publik secara langsung ya. Ya, ya. Jadi ini langsung jawaban bahwa secara pribadi mereka sangat harmonis dan sangat dekat. Oke. Kemudian juga ini kan pertemuan di hari Sabtu ya, di hari Sabtu dan di rumah kediaman Pak Prabowo sebagai Prabowo Subianto, jadi bukan di rumah jabatan presiden, bukan di istana apa segala macam kan. Nah, ini mau menggambarkan bahwa secara personal mereka berdua ini sangat harmonis, sangat dekat, dan ruang-ruang percakapan itu tidak terbatasi ya, tidak terbatasi pada dinding-dinding politik saja, tetapi lebih jauh dari itu bahwa secara emosional mereka banyak membahas masalah-masalah besar. Saya mau bilang begini Mas, jadi ya mungkin pameo yang kita sudah tahu ya, kalau orang-orang kecil itu kan membicarakan orang-orang secara pribadi. Ya. Kalau orang-orang rata-rata orang umum itu bicara soal sebuah kejadian-kejadian. Tetapi orang-orang besar sekelas mereka ini pasti bicara soal ide, gagasan, paradigma, dan proyeksi-proyeksi kebangsaan ke depan. Saya pikir itu yang banyak dibahas kemarin oleh dua tokoh kita ini, dan kita senang sebagai anak bangsa, kita senang melihat guyupnya dua tokoh ini. Oke, Mas David, saya to the point saja. Apakah betul dari isu yang beredar ada pembicaraan terkait dengan pernyataan Pak Jokowi beberapa saat lalu soal dukungan 2 periode Prabowo Gibran yang juga disampaikan kepada Bara JP? Ya, saya pikir itu nggak lepas dari perbincangan itu juga. Oh, berarti ada ya? Lepas dari perbincangan itu. Ada ya? Ada perbincangan soal itu ya? Jadi ini kan mau mengkonfirmasi kunjungan beliau, kunjungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini mau juga sekaligus mengkonfirmasi apa yang terjadi diskusi antara Pak Jokowi sebagai pembina kami, pembina relawan, pembina Bara JP ya, bahwa memang kan itu pembicaraan khusus beliau dengan para relawannya, bahwa kami diminta untuk dua hal Pak. Satu, menopang program mereka, program Prabowo Gibran itu di lapangan, karena kami kan basisnya ini basis di akar rumput, untuk menopang semua program-program kerakyatan itu. Ya, kemudian yang kedua, ya proyeksi ke depan ini kita nggak ada pilihan lain per hari ini, itu bahwa Prabowo Gibran ini adalah satu duet 2-in-1 yang terbaik sampai hari ini. Nah, ini juga mengkonfirmasi bahwa kalau selama ini selentingan bahwa Gibran diproyeksikan untuk 2029 itu kan sangat jauh, itu ya, itu bagi kami itu analisis-analisis yang wajar-wajar aja orang mengangkat itu. Tetapi pertemuan hari ini juga mau menjawab, dan sekaligus statement dua periode itu mau mengatakan bahwa Gibran itu sama sekali nggak ada keinginan atau nggak diproyeksikan untuk maju di 2029 sebagai presiden. Dan apa respon Pak Prabowo sebenarnya dengan pernyataan ini? Kalau dilihat dari pertemuan ini, yang Anda tangkap singkat saja sebelum saya ke Mas Agung. Ya, Pak Prabowo kan mengembalikan itu kembali kepada uji publik, artinya kepada masyarakat dan rakyat Indonesia lagi nanti, kan seperti itu sebenarnya. Oke, siap. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas David, bahwa pertemuan ini menandakan ini bantahan kepada isu selama ini yang beredar, keretakan hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Itu satu. Kita bahas satu-satu dulu soal hubungan itu. Ya, dari awal memang saya melihat
Prabowo dengan Pak Jokowi selalu baik-baik saja ya. Ketika kemarin ada reshuffle ataupun pasang surut yang lain, ini hanya sebatas balancing of power, menyeimbangkan poros-poros kekuasaan yang ada di sekeliling istana supaya tetap harmonis, sinergis untuk membangun bangsa. Tapi yang menarik, Mas Mario, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika ada komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Hal itu pertama dilihat secara interpretatif lewat kejadian sesudahnya. Kita tahu pertemuan dilakukan di hari Sabtu dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI. TNI ya. Yang kedua, kejadian sesudahnya Menteri ya Dikdasmen Dikti di Menteri Dikti ya dipanggil juga. Dan Menhan. Dan tidak menutup kemungkinan ya tebak-tebakannya ada terkait dengan hal-hal yang ya berbau ijazah Mas Mario ya. Apakah ijazah Mas Gibran, apakah ijazahnya Pak Jokowi dan lain-lain semacam itu. Anda mencium ada topik soal itu ya, sehingga setelah itu Mendikti dipanggil nih. Ya, jadi saya melihat pertama kejadian sesudahnya. Yang kedua konteks di sekeliling pertemuan itu. Kita nggak bisa mungkiri kemarin habis reshuffle, kemudian juga ada kunjungan Abu Bakar Ba'asyir, kemudian juga ada isu-isu soal ya pemerintahan yang hari ini ya dievaluasi dan ada beberapa program yang mendapat sorotan. Nah, saya kira Pak Jokowi juga bisa berbagi tips and trick bagaimana menjadi presiden 2 periode, bagaimana membuat legacy kebijakan yang kokoh, yang kuat, yang bisa bermanfaat bagi semua. Dan itu dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Dan hal-hal lain yang saya kira itu ya sedikit banyak ada irisannya dengan arahan inisial J yang akan masuk PSI, Mas Mario. Ya mungkin Pak Jokowi izin dulu ke Pak Prabowo supaya tidak ada salah paham. Menimbang selama ini kan beliau arahannya pengen menjadi rakyat biasa, tetapi sekarang kayaknya menjadi rakyat luar biasa, Bang David ya, seperti itu dengan bermanuver untuk PSI. Seperti itu Mas Mario sebagai pengantar. Oke, ini menarik bahwa dari kemarin ini kita menggali salah satunya terkait dengan apa kejadian setelahnya dari pertemuan Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ada tokoh-tokoh lain yang datang ke kediamannya Presiden Prabowo. Saya ke Mas David. Mas David, analisis Mas Agung bahwa ini terkait dengan salah satu persoalan yang dibahas, yakni terkait dengan ijazah Wakil Presiden Gibran. Betul seperti itu kalau dari bocoran yang Anda dengar? Ya, saya pikir kalau hal-hal seperti itu, ini kan soal Mas Agung kan bicara kemungkinan-kemungkinan kemungkinan pembahasan itu ya bisa saja itu terjadi kan. Tetapi kan sesungguhnya kalau soal ijazah, Pak Prabowo juga sangat tahu lah, tanpa dijelaskan juga Pak Prabowo sangat tahu semua latar belakang perbincangan target-target politik di seputar isu ijazah. Pertama Pak Prabowo sudah sangat beliau ini kan jenderal lapangan yang tahu lah hal-hal seperti itu. Kemudian ketika memilih Gibran di awal itu Pak Prabowo udah tahu semua seperti apa legalitasnya. Jadi bagi Pak Prabowo sendiri dijelaskan atau enggak dijelaskan juga Pak Prabowo sudah tahu bagaimana clearnya semua hal-hal yang menyangkut isu ijazah ini. Kemudian yang memang penting juga itu karena di 3 minggu terakhir ini kan berbagai tokoh itu datang mengunjungi Pak Jokowi ya. Termasuk selain Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga menteri dari Uni Emirat Arab juga itu berkunjung ke sana ya. Kemudian ketika terpilihnya juga Pak Jokowi sebagai penasehat itu juga merupakan hal-hal yang strategi ekonomi regional maupun global ya. Dan tentu juga perbincangan yang nggak terlepas dari pertemuan kemarin adalah beberapa informasi kunjungan Pak Prabowo baik ke PBB maupun beberapa negara-negara. Sebagaimana perbincangan beliau ketika bulan Juli lalu itu kan setelah Pak Prabowo pulang berkunjung ke Uni Eropa ya. Di dinamika diskusi seputar ekonomi global itu juga nggak bisa dilepaskan dari pertemuan kemarin. Saya pikir seperti itu. Berarti ini mau membantah bahwa kejadian setelahnya tidak ada hubungan dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, dalam arti pemanggilan Menhan, pemanggilan Mendikti, itu tidak ada hubungannya sebenarnya? Sebenarnya secara detail nggak ada pembicaraan khusus spesifik soal isu ijazah itu.
Tetapi kan ini kemarin kan ada Mensesnek juga, ada Menhan ya. Jadi ini kan bagian dari kabinet lah. Jadi siapapun yang mungkin kebetulan di hari Sabtu itu nggak punya kesibukan urusan-urusan dinas ya, mungkin bisa bergabung dengan pertemuan itu karena itu tadi saya katakan kalau mereka bertemu mungkin ada pembicaraan empat mata secara spesifik, tetapi setelah itu kan terkait tugas-tugas kabinet itu nggak bisa dilepaskan dari perbincangan kemarin karena hadirnya beberapa tokoh kabinet ya. Saya pikir soal isu ijazah itu tadi kembali lagi saya tekankan. Pak Prabowo dijelaskan atau enggak pun sudah sangat tahu apa maksud dari isu ijazah. Clear and clearnya di awal pemilihan Gibran itu sebagai cawapres beliau itu juga beliau udah sangat tahu semua lah. Oke. Mas Agung, sebelum saya ke Mas Agung, Mas David terakhir terkait dengan ini, kalau kita lihat pertemuan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ini kan selalu mengundang reaksi dari masyarakat luas. Bagaimana ya semua orang pasti sangat ingin tahu apa sebenarnya isinya. Kalau menurut Anda selain masalah kebangsaan yang selama ini dijawab oleh berbagai pihak terkait dengan pertemuan tersebut, apakah memang betul ada pembicaraan personal dan juga bagaimana Anda menanggapi bahwa ada tanggapan ini adalah intervensi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo atau cawe-cawe? Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Saya ya? Ya, Mas David. Jadi gini, saya mau bilang begini, Pak Jokowi ini kan apapun suka atau enggak, Pak Jokowi ini kan adalah mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota Solo 2 periode juga. Jadi pengalaman panjang itu statement dari mulut Pak Prabowo sendiri bahwa Pak Jokowi itu saya banyak belajar politik, dia guru politik saya ya. Itu statement Pak Prabowo sendiri. Kemudian kata Pak Prabowo menjawab publik bahwa bukan Pak Jokowi mendorong Gibran, tetapi saya meminta 5 kali untuk sedikit memaksa supaya Gibran menjadi pasangan saya. Yang saya mau katakan adalah pengaruh Pak Jokowi itu terlalu besar ya, baik pengaruh sosial, pengaruh politik. Terlepas dari orang mengatakan cawe-cawe ya, tanpa cawe-cawe pun semua tokoh-tokoh politik punya kepentingan untuk bagaimana membangun kedekatan, membangun komunikasi politik dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi ini secara basis politik arus bawah, silent majority itu masih ada di dukungan-dukungan sosial itu ada pada figur Pak Jokowi. Itu bisa dibuktikan, saya pikir para teman-teman media juga tahu lah. Setiap hari itu kan membludak itu orang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Sampai hari ini. Nggak ada mantan presiden di Indonesia yang seperti itu. Udah setahun turun tetapi masyarakat masih berbondong-bondong. Itu bukan rekayasa, bukan cawe-cawe, bukan Pak Jokowi mengundang atau meminta. Bahkan kondisi Pak Jokowi sakit pun, semua dari Papua, dari Bali, Sulawesi, Aceh, Medan, apalagi di seputar Pulau Jawa pada datang mendoakan, memberikan support moral, mental untuk bagaimana Pak Jokowi bisa kembali kuat menjalani kemarin kelemahan tubuh itu. Tapi ya sekarang kan kita syukuri bahwa beliau udah kembali fit. Saya pikir itu. Oke, Mas Agung, benar ada cawe-cawe dalam pertemuan tersebut menurut Anda? Tapi sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda berikut, Mas Agung. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya, Wakil Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, David Pajung, dan juga melalui sambungan daring juga analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, melanjutkan pertanyaan tadi, apakah benar menurut Anda ada cawe-cawe dalam pembicaraan kemarin antara Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi? Iya, saya kira untuk soal cawe-cawe itu tipis-tipis atau tebal-tebal ini hanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang paham, Mas Mario. Tapi hubungan antara keduanya ini memang susah untuk memisahkan ada atau tidak kejadian itu mengemuka, karena kita tahu ya masa transisi yang berlangsung baik, lancar merupakan salah satu jasa besar Pak Jokowi sehingga pemerintahan Presiden Prabowo bisa berlangsung dengan optimal hari ini. Nah, yang kedua memang kasus-kasus yang mengemuka di sekeliling Pak Jokowi hari ini sukar untuk tidak disampaikan
memberikan pengaruh ya ataupun dampak besar terhadap reputasi, citra maupun persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Kita sebut ada soal ijazah, pemakzulan, Ya. kemudian ada reshuffle yang kemarin juga mereposisi beberapa orang-orang beliau. Walaupun tadi saya sampaikan di awal ini bagian dari balancing of power itu. Ya bagaimana merelaksasi relasi yang sedikit banyak ya Pak Jokowi punya pengaruh besar dalam pemerintahan itu lambat laun diproporsikan agar apa? Agar relasi dengan Pak Jokowi sama juga dengan Pak SB, sama juga dengan Ibu Mega, Oke. dan sama juga dengan Oke, poros tapi Mas kekuasaan Agung, tadi lain. kan Anda sempat menyinggung terkait dengan ijazah. Apakah mungkin ini bisa kita bilang sebagai permintaan backup atau perlindungan dalam kasus-kasus ataupun persoalan yang kemarin dimunculkan seperti ijazah Mas Wapres tersebut? Atau menurut Anda bagaimana analisis Anda? Iya, kemungkinannya besar, Mas Mario ya, karena kita tahu ya Presiden Prabowo hari ini punya otoritas penuh untuk memastikan isu ini tidak terlalu jauh ya berdampak kepada pemerintahan beliau ya termasuk kepada Presiden ketujuh Pak Jokowi ataupun nanti kalau ada masalah yang menerpa Presiden SB, Presiden ke-6 kita juga Pak Prabowo juga dalam tanda petik akan turut membantu. Jadi ini relasi yang logis, normal-normal saja karena kita tahu ya efek dari soal ijazah ini kan sudah mengemuka dan sangat besar. Ya. Jadi wajar ketika memang itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan kemarin. Dan ini termasuk juga soal ijazahnya Mas Gibran karena tuntutannya maksimal kan Ya. semacam itu. Jadi harapannya hal-hal semacam ini bisa direduksi, bisa diminimalkan efeknya agar ya relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi dengan para pihak lainnya yang ada di sekeliling lingkungan istana bisa berlangsung baik-baik saja seperti itu. Oke, sebelum saya ke Mas David lagi, Mas Agung, berarti Anda mau melihat bahwa sebenarnya pembicaraan kemarin ini lebih banyak porsinya personal ketimbang kebangsaan ya, kalau dibilang. Ya, ini satu nafas sih, Mas. Susah Ya. untuk tidak memisahkan itu karena memang masing-masing ya hubungannya sangat baik dan dekat ya. Dan ya saya tidak mempersoalkan itu, tapi yang penting bobotnya punya dampak dan harapannya bukan hanya dirasakan oleh Pak Jokowi saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan karena ya banyak masalah-masalah yang mengemuka utamanya soal-soal ekonomi yang itu perlu direspons secara konkret oleh Presiden Prabowo dan harapannya Pak Jokowi bisa memberikan masukan-masukan konstruktif ya untuk menuntaskan itu karena beliau punya pengalaman sukses ya melewati 2 periode kepemimpinan ya utamanya misalkan perlu nggak ada insentif dalam bentuk BLT perlu nggak arahan subsidi yang lebih kuat di BBM di energi dan seterusnya supaya apa? Supaya masyarakat tidak terlalu merasakan himpitan ekonomi itu. Itu hal-hal konkret praktis saya kira juga bisa jadi juga dibahas kemarin seperti itu. Oke, saya ke Mas David. Mas David, ini soal masalah kebangsaan terkait dengan apa yang ya kalau kita bilang beberapa hal yang terjadi kemarin, MBG, terus juga BBM kalau kita lihat salah satu yang menjadi perhatian. Menurut Anda apa yang mungkin saja diberikan ataupun masukan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan ini? Iya, tadi saya katakan bahwa sebenarnya kan Pak Jokowi ini kan sebenarnya bukan elit partai ya, nggak memimpin satu partai sebagaimana beberapa mantan presiden yang lain, Ibu Mega, Pak SBY, termasuk Pak Prabowo sendiri sebagai elit partai. Tetapi Pak Jokowi itu lebih pada kedekatan-kedekatan emosional dengan basis-basis masyarakat grassroots ya. Itu secara de facto itu nggak bisa dipungkiri itu kedekatan secara emosional itu terbangun. Bahkan salah satu instrumen sosial bahkan sering juga dimaknai sebagai instrumen politik yang dimiliki Pak Jokowi itu adalah kekuatan relawan yang langsung bersentuhan dengan basis massa di arus bawah. Nah, sehingga untuk ya sebagai orang yang punya pengalaman 10 tahun memimpin Republik ini tentulah Pak Prabowo membutuhkan beberapa masukan-masukan baik itu termasuk MBG, kemandirian pangan kemarin, terus desain koperasi merah putih bagaimana supaya itu bisa membumi ke grassroots yang selama ini memang Pak Jokowi sangat kuasain dan sangat tahu kalkulasi di arus bawah itu. Saya pikir hal-hal yang detail untuk bagaimana mendaratkan program-program itu termasuk target 3T dari MBG ini kan
daerah terluar, terdepan, ya terbelakang itu kan selama ini menjadi perhatian penuh dari Pak Jokowi baik lewat infrastruktur maupun bagaimana memberikan skala prioritas ideologi yang beliau punya selama ini yang sering disampaikan bahwa Indonesia sentris ya, Oke, tidak hanya di Pulau Jawa dibasiskan program itu, tetapi di daerah-daerah terdepan, terluar juga mendapat skala prioritas. Nah, saya pikir perbincangan-perbincangan seperti ini tuh banyak juga mewarnai komunikasi kemarin oke. bagaimana supaya program kerakyatan Pak Prabowo itu benar-benar bisa membumi secara adil dan merata Oke, di semua. Anda mau bilang, uh, Mas David, Anda mau bilang Pak Jokowi total dalam membantu Presiden Prabowo ya? Oh ya itu pasti, karena itu Oke, udah menjadi komitmen Pak Jokowi baik ya, secara terbuka maupun ketika oke, awal pencalonan oke. Prabowo Gibran. Apakah Dukungan bantuan, politik kan ke sana. oke, apakah total membantu ini termasuk juga, mungkin saja, ini masuk ke dalam sistem politik juga, Pak Jokowi ini dengan bergabung dengan PSI. Dalam arti tidak hanya memberikan masukan, tapi juga masuk dalam sistemnya. Ya, jadi kan gini, sebenarnya kan Pak Jokowi ini tanpa masuk ke salah satu partai pun atau diminta oleh PSI pun sebenarnya kan Pak Jokowi selama ini itu sudah menjadi bagian dari tokoh politik ya. Makanya begitu banyak tokoh-tokoh yang datang, sowan, berkomunikasi, membangun silaturahmi ya. Dalam rangka sebenarnya ya secara real aja bahwa minta berbagi pengalaman, berbagi strategi-strategi demi kemaslahatan bangsa sesungguhnya. Jadi Ya, kalaupun misalnya kita atau para analis mengatakan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe, kan sebenarnya kata cawe-cawe di situ itu sebenarnya bermakna positif. ya, Cawe-cawe ya sebagai orang yang masih sehat, masih kuat ya, masih punya pengalaman yang belum hilang di kepala beliau tentu punya kewajiban ya, punya kewajiban diminta nggak diminta untuk memberikan masukan selama itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. oke, Dan Pak oke, Prabowo sebagai orang yang sangat dekat ya, punya hubungan yang sangat emosional dan harmonis dengan Pak Jokowi, tentu akan banyak meminta masukan-masukan itu. oke. Berarti Dulu sosok J, sebelum penyusunan Mas David, terakhir. berarti sosok J di PSI itu belum konfirmasi itu Pak Jokowi ya sebenarnya, atau sudah sebenarnya Oh dari belum Barjep? belum ini kan biasa lah, biasa kan ini kalau di politik itu kan harus Oke, ada tes water ya, tes water bagaimana oke, sih oke, sebenarnya tanggapan publik terhadap itu. oke, Tetapi oke. gini, kalaupun itu nama Pak Jokowi kan sesungguhnya ya wajar-wajar aja karena sampai hari ini kan Pak Jokowi itu bukan orang partai ya, artinya nggak lagi menjadi salah satu kader partai. Dia orang merdeka, orang bebas Oke. sebagai rakyat biasa yang bisa kemana-mana aja. Oke, Dan di sana kan juga sebenarnya lebih banyak diminta masukan-masukan aja oke, selama ini oleh PSI oke. ya. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat tadi kata Mas David total membantu Presiden Prabowo, tapi apakah mungkin saja ke depan total ini bisa lebih spesifik masuk ke sistem politik, misalkan lewat PSI dari Pak Jokowi ini? Menurut Anda seperti apa? Sangat mungkin Mas Mario ya, karena memang dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi secara verbal sudah mengeksplisitkan pesannya untuk habis-habisan membantu PSI. Ya. Yang kemudian diwujudkan ketika kemarin ada pertemuan informal di Bali Ya. ya. Itu sebuah penegas bahwa beliau dalam tanda petik akan mendukung, mendampingi PSI hingga melolos parlemen semacam itu. Dan kita tahu bersama dalam beberapa waktu terakhir banyak petinggi-petinggi partai, ex-partai yang memang masuk ke PSI. Dan bisa jadi juga ini bisa menyenggol bukan hanya dalam terpetik nih Nasdem yang sudah berapa petingginya kelihatan ya Ya. menjadi pengurus PSI, tapi ada mungkin juga partai Gerindra yang kesenggol pengurusnya, partai PKB, ada partai yang lain semacam itu yang sedikit banyak itu nanti bisa membuat salah paham sehingga ya sedikit banyak juga disampaikan ke Pak Prabowo bahwa beliau akan aktif di politik misalkan lewat PSI dan harapannya bisa menyambung komunikasi dengan presiden yang itu memberikan sumbangsi positif bagi ya kehidupan politik demokrasi kita seperti itu. Dan saya kira ini bagus ya, bagian dari dalam tanda petik ya komunikasi politik, ada politik supaya tidak ada kesalahpahaman. Walaupun ya saya berharap teman-teman PSI hati-hati dalam
melakukan aktivitas-aktivitas melobi dalam tanda petik melibatkan atau mengajak kader-kader partai supaya tidak ada ya komunikasi yang disalahartikan atau kesalahpahaman yang mengemuka seperti itu, Mas Mario. Oke, kalau Mas Agung, Anda melihat bahwa analis Anda, bagaimana melihat sepak terjang Pak Jokowi ini yang hingga saat ini, kalau kata Mas David tadi 1 tahun tapi masih terus didatangin, tapi juga Pak Jokowi punya langkah-langkah strategis politik yang lain setelah pensiun dari presiden tersebut. Menurut Anda sesuatu yang positif atau bagaimana sebenarnya? Dibandingkan misalkan presiden lain, ya let's say mungkin Pak SBY atau Bu Mega. Plus minus Mas Mario ya. Plusnya ya Presiden Prabowo akan dapat masukan dari Pak Jokowi maupun presiden-presiden yang lain ya, karena beliau punya reputasi, punya pengalaman memimpin 2 periode. Positifnya itu. Negatifnya apa? Nah, kita menghindari atau meminimalkan ya istilahnya cawe-cawe tadi untuk hal-hal yang harusnya presiden itu punya hak prerogatif penuh, Presiden Prabowo, untuk menerapkan kebijakan kemudian memutuskan apapun. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi terlalu istilahnya besar pengaruhnya memainkan peranan juga, ya istilah matahari kembar itu akan mengemuka lagi. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau presiden kita hari ini ya Presiden Prabowo punya otoritas penuh, punya hak prerogatif mutlak memutuskan hal apapun. Dan Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, Ibu Mega maupun presiden-presiden lain ikut arus itu. Karena presidennya hari ini adalah Presiden Prabowo dan itu sebuah keniscayaan. Nah, saya melihat arahan itu sangat jelas ya ketika reshuffle kemarin mengemuka. Pak Prabowo ingin merelaksasi relasi beliau termasuk dengan Pak Jokowi agar tidak terlalu besar, agar tetap proporsional dan profesional. Ya, karena relasi yang terlalu mengemuat, menghegemonik itu nggak sehat bagi presiden, bagi demokrasi, dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti itu. Mas David, Anda tidak melihat ada matahari kembar jika Pak Jokowi misalkan terus-menerus tampil ataupun misalkan ya kita melihat bahwa sampai saat ini apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu menjadi sorotan sebenarnya. Ya, saya pikir nggak ada sebenarnya. Ini pembuktian. Kita mau buktikan aja apakah misalnya Pak Jokowi cawe-cawe. Sebenarnya kan kemarin kalau para analis politik bicara bahwa misalnya beberapa menteri-menteri yang selama ini dinarasikan sebagai orang-orang dekat Jokowi kan itu diganti tanpa ada masalah kan, dan tanpa ada misalnya dinamika atau misalnya ada statement Pak Jokowi kan nggak ada. Itu artinya bahwa Pak Prabowo ini sangat-sangat independen di dalam mengambil kebijakan tanpa intervensi sama sekali oleh siapapun, apalagi Pak Jokowi. Tetapi bahwa kedekatan personal mereka itu nggak bisa juga dipungkirin. Nah, jadi kata cawe-cawe yang saya katakan tadi, kalau Pak Prabowo meminta masukan, itu kan bukan cawe-cawe, itu demi kebaikan, demi juga keberlangsungan pemerintahan Prabowo sendiri, supaya pemetaan-pemetaan yang sudah dilakukan 10 tahun oleh Jokowi itu tinggal dieksekusi aja oleh Pak Prabowo. Nggak perlu lagi menganalisa secara mendalam karena data, realitas, dan kondisi-kondisi faktual lapangan itu sudah dipaparkan oleh Pak Jokowi. Nah, tinggal sepenuhnya ada pada seorang Presiden Prabowo. Dan Anda juga tidak melihat ada matahari kembar ya? Oh, nggak ada sama sekali. Itu juga kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri kan, bahwa saya yang meminta sering beberapa masukan ke Pak Jokowi. Bahkan dulu yang saya mau katakan tadi bahwa dulu kan sebelum pengumuman kabinet awal Pak Prabowo itu kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa saya ingin meminta Pak Jokowi menjadi One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden kan. Tetapi ya Dewan Pertimbangan Presiden sampai hari ini kan itu belum tersusun secara final ya. Artinya sejak awal pun juga Pak Prabowo sudah berpikir bahwa mantan presiden dan bukan hanya Pak Jokowi, mungkin saja di situ ada Pak SBY, ada Ibu Mega untuk dimintai memberikan masukan-masukan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden ke depan. Ya, undang-undangnya kan sudah direvisi kemarin, undang-undang terbaru soal Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, tinggal mengisi orang-orang secara final. Saya pikir soal matahari kembar itu sangat jauh karena dua tokoh bangsa ini saling menghormati, saling menghargai, dan keguyupan sebagai negara demokrasi ini yang harus dijadikan contoh, dan kita sebagai rakyat ini begitu mengapresiasi, begitu senang karena dua tokoh kita ini guyup ya. Dan negara-negara lain kan memberikan respon. Hampir jarang sekali negara-negara besar demokrasinya mapan itu yang punya tradisi seperti yang mulai dibangun oleh
Prabowo dan Jokowi ini bagaimana keberlanjutan dan Oke. komunikasi politik yang secara terbuka juga dilakukan di depan publik. Oke, terima kasih Mas David dan juga Mas Agung atas apa yang disampaikan. Semoga ini pertemuan kemarin betul-betul selain kebangsaan, ada juga personal, ya kita harapkan ini semua untuk kepentingan bangsa, kesejahteraan masyarakat, apalagi ya di tengah isu-isu kesejahteraan ini yang masih terus dipertanyakan, masih terus disuarakan, ya kita harap bisa selesai dan apa yang menjadi program Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran bisa jalan lancar selama pemerintahan ini. Terima kasih sekali lagi Itu Wakil pasti, Ketua Umum itu DPP pasti. Barisan Relawan Jokowi Presiden Terima kasih. atau Bara JP Sukses David Paju semua. dan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Sehat-sehat Mas David, Mas Agung. Sama, Makasih. Mas Rio, Bang David. Terima kasih. Mas Aryo, makasih Mas Agung.